Berapa banyak dari kalian yang setelah ujian kemarin selesai langsung cek kamus atau lihat kunci jawaban dan berpikir, tuh kan padahal jawabanku awalnya udah bener, kok aku ganti sih? Harusnya aku lebih percaya diri dengan jawabanku yang pertama. Kalian tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Betul, karena kalian goblok. Kalau misalnya saya kasih kalian 3 buku yang menurut saya terbaik untuk JLPT, apakah kalian yakin kalian bisa lulus ujian JLPT? Kemungkinan besar di zaman sekarang kalian bahkan nggak bisa habisin 1 buku. Plan belajar, itulah yang disiapkan oleh Rumah Sakit Nihongo. Kalian bisa bayangkan kalau RS Nihongo itu adalah pergabungan dari rumah sakit dan perpustakaan. Tapi bedanya adalah kalau kalian ke perpustakaan, kalian harus nyari buku apa yang mau kalian baca. Di RS Nihongo, kalian nggak usah bingung mau ambil buku apa, kalian nggak usah bingung hari ini mau belajar apa, kalian cukup datang aja, di pintu masuk udah dikasih sama penjaganya. Nih, pagi ini kamu belajar ini, sore kamu belajar ini, malam kamu belajar ini. Hal yang harus dipelajari sudah disiapkan, timing belajarnya juga sudah disiapkan. Karena saya tahu kebanyakan orang itu lemahnya bukan di belajarnya saja, tapi juga sangat banyak orang yang nggak bisa bikin planning belajar. Jadi nggak jelas mereka mau belajar apa setiap harinya. Ujung-ujungnya belajar cuman seminggu sekali, atau bahkan nggak sampai seminggu sekali, cuman seminggu sebelum ujian. 7 hari. Gimana ceritanya kalian bisa hafalin ribuan kotoba, ribuan kanji, ratusan bumpo dalam seminggu? Alasan lain apa lagi? Belajar nungguin libur. Nungguin nggak sibuk dulu. Nungguin masalah kehidupan selesai dulu biar bisa konsentrasi pas belajar. Brother, masalah di hidup itu nggak ada habisnya. Kamu nggak akan bisa memulai sesuatu kalau nungguin semua masalah selesai dulu. Pas ujian nggak bisa jawab, kalian salahin situasi. Kemarin banyak masalah, jadi nggak bisa fokus belajar. Salahin keadaan. AC di ruangan saya dingin banget, nggak bisa konsen. Soal ujiannya susah banget. Lebih susah dari tahun-tahun sebelumnya. Kacang polong. Belajarnya aja asal-asalan tapi pengen bisa jawab soal dengan gampang. Bagaimana cara belajar di Rumah Sakit Nihongo Gen 3? Cara belajarnya tidak berubah karena sudah terbukti ampuh, jadi secara garis besar saya tidak ubah sama sekali, sama seperti Gen 1 dan Gen 2. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek 2 video ini. Di Discord akan dijelaskan lebih detail bagaimana langkah-langkahnya. Jangan lupa download Discord ya sebelum daftar. Intinya adalah kalian akan saya berikan 3 obat per hari selama 3 bulan penuh. Nggak ada Zoom, jadi kelas ini sangat cocok untuk yang sambil kerja. Untuk yang nganggur juga tentu cocok ya. Apa saja yang didapat setelah menjadi pasien di RS Nihongo? Yang pertama adalah materi 2N sekaligus. Materi N target kalian dan materi N sebelumnya. Alasannya simpel, karena ujian N2 materinya banyak dari N3, ujian N3 materinya banyak dari N4, dan ujian N4 materinya banyak dari N5. Belajar materi N sebelum dari N target kalian itu wajib dilakukan kalau kalian mau lulus di ujian N yang kalian cari. Nggak ada biaya tambahan guys, ini udah satu paket, beli 1 dapat 2. Yang kedua, gratis latihan soal JLPT plus pembahasan. Setelah kalian mempelajari semua materi yang ada, kita akan belajar dengan menggunakan latihan soal-soal JLPT pada tahun-tahun sebelumnya. Ini hanya dilakukan setelah kalian selesai belajar ya. Latihan soal JLPT itu sangat terbatas jumlahnya. Kalaupun kalian sebelumnya sudah punya akses latihan soal-soal JLPT ini, mungkin dapat entah dari mana. Jangan dikerjakan sebelum kalian benar-benar siap. Ini adalah salah satu harta karun untuk mengukur kemampuan kalian. Jangan asal jawab soal-soal JLPT ini pada saat kalian belum selesai belajar. Mubazir, harus ada planning yang tepat untuk mendapatkan manfaat terbaik dari latihan soal-soal yang sangat berharga ini. Beberapa latihan soal ada pembahasannya langsung muncul setelah kalian selesai menjawab latihan soal tersebut. Serahkan ke saya timing untuk belajar latihan soal JLPT ini, ikuti aja arahan dari saya per harinya. Kalian tinggal minum obat yang diberikan setiap hari. Yang ketiga adalah latihan analisis soal JLPT. Beberapa soal sengaja tidak diberikan pembahasan dengan tujuan agar kalian ada bahan untuk latihan analisis. Kenapa latihan analisis itu penting? Biar kalian pas ujian nanti jawabnya nggak pakai feeling. Karena jawab soal ujian itu pakai alasan, bukan pakai feeling. Kalian harus punya alasan kenapa kalian pilih jawaban A, kenapa kalian berpikir kalau jawaban B, C, dan D itu salah. Kalian harus bisa jelasin apa yang bikin kalian memilih A, bukan yang lain. Buat yang pernah ujian JLPT, pernah nggak kejadian pas kalian jawab soal, kalian pertamanya jawab A, tapi nggak yakin, terus kalian ganti ke C. Dan pas ujian selesai, kalian cek ternyata jawaban kalian yang pertama udah benar. Terus kalian bilang, aduh, udah bener jawabanku di awal. Harusnya aku bener jawab soal ini. Kalau aku nggak ganti, harusnya aku yakin dengan jawabanku sendiri. Apa sih? Kalian ngomong apa sih? Aneh banget jadi orang. Jawaban terakhir kalian adalah cerminan dari kemampuan kalian. Itu jawaban asli kalian.
Kalau kalian memang paham, kalian pasti nggak akan ragu karena kalian punya landasan dan alasan kenapa kalian memilih jawaban tersebut. Kalau kalian masih bingung antara A dan C, berarti kalian belum paham. Dan jawaban terakhir adalah jawaban kalian. Jangan, oh my god, aku salah, harusnya aku benar, harusnya aku lulus, tinggal 1 poin. Aneh. Coba kita balik ya. Kalian lihat soal, pertama jawab C, nggak yakin, terus ganti A, ini A. Ternyata jawabannya A. Kalian jawab dengan benar. Gimana respon kalian? Apa kalian bilang, aduh, harusnya aku salah di sini. Kenapa aku ganti ya? Enggak kan? Kalian pasti langsung, yes, sudah kuduga. Terus kalian hitung hal tersebut sebagai kemenangan, padahal sebenarnya cuma kebetulan. Jarang banget ada orang yang menyalahkan dirinya sendiri karena kemampuannya kurang. Saya ingin meminimalisir kejadian seperti itu, jadi latihan analisis ini akan menjadi salah satu kunci untuk kalian bisa menjawab soal ujian dengan percaya diri. Jadi nggak buang-buang waktu pas milih jawaban, nggak pakai bingung. Menganalisis kenapa suatu jawaban itu benar dan menganalisis kenapa jawaban itu salah, kedua hal ini sama pentingnya. Saya ulangi sekali lagi untuk yang otaknya lambat. Menganalisis kenapa suatu jawaban itu benar dan menganalisis kenapa jawaban itu salah, keduanya sama-sama penting. Keempat, komunitas yang suportif. Rumah Sakit Nihongo ini adalah sebuah komunitas, jadi ada berbagai macam topik yang bisa kalian bicarakan di dalam, termasuk cari kerja atau mungkin bahas SSW, sharing pengalaman dengan senpai-senpai yang udah ada di Jepang kalau kalian masih di Indonesia. Bisa curhat, ngomongin anime, bahkan latihan bahasa Inggris juga ada. Dan masih banyak lagi. Apa pentingnya sebuah komunitas dalam belajar? Lingkungan adalah salah satu hal terpenting dalam belajar. Lingkungan adalah hal yang membentuk kepribadian kalian saat ini. Lingkungan adalah yang menyebabkan kalian punya pemikiran dan kebiasaan kalian saat ini. Ada kata-kata yang saya suka dari salah satu buku favorit saya. It's easier to align yourself with the right behavior when everyone else is already doing it. My name is Cakra. Artinya apa Bang Messi? Lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan perilaku yang benar ketika semua orang di sekitar kita sudah melakukannya. Perilaku benar yang di sini adalah belajar ya. Cara untuk memperbaiki kebiasaan default alias kebiasaan bawaan bukan dengan mengandalkan kekuatan tekad, tapi dengan menciptakan lingkungan yang sengaja dirancang agar perilaku yang kita inginkan, yaitu belajar, menjadi hal yang biasa pada lingkungan tersebut. Bergabung dengan kelompok yang memiliki kebiasaan seperti yang kita inginkan adalah cara yang efektif untuk membentuk lingkungan yang mendukung perubahan tersebut. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari kalian yang biasanya nggak belajar, jadi semakin rajin belajar. Contoh sederhana, kalau kamu pengen jadi perokok, cari aja tongkrongan yang semuanya perokok. Kalian lama-lama bakal jadi perokok handal. Kalau kalian nyoba ngerokok di lingkungan yang tidak ada perokoknya sama sekali, orang-orang di sana pasti bakal, "Nih, apaan sih kok ngerokok di sini sih bau tahu." Belajar pun sama, kalau kalian belajar di lingkungan pemalas, para pemalas pecundang ini bakal ganggu kalian. "Deh, sosokan belajar, mau jadi sensei lu." Kita secara tidak sadar mengadopsi kebiasaan dari orang-orang yang sering bersama kita. Mereka bisa membuat proses menuju tujuan kita menjadi lebih mudah atau justru lebih sulit. Semakin sering kita menghabiskan waktu bersama seseorang, semakin besar kemungkinan kita mulai berpikir dan bertindak seperti mereka. Dengan kata lain, untuk yang masih bingung maksudnya apa, lingkungan dan orang-orang di sekitar kita sangat mempengaruhi kebiasaan kita. Jadi menciptakan lingkungan yang tepat sama pentingnya dengan memiliki tekad. Jalan-jalan ke pasar. Intinya RS Nihongo itu cocok untuk semua orang yang ingin belajar dan menjadi manusia yang lebih produktif. Akan ada live juga di dalam Discord, tapi nggak terlalu penting, cuman ngobrol doang, nanya kabar, atau mungkin kalau ada yang curhat silahkan curhat. Mau konsultasi silahkan konsultasi. Rumah sakitnya buka 24 jam, jadi kalian bisa nanya apapun dan kapanpun. Materi tidak bisa diakses selamanya, kalian cuman punya waktu 3 bulan untuk belajar. Jadi setelah 3 bulan, materinya nggak bisa diakses lagi. Tapi kalian masih bisa ngobrol di dalam grup. Gunakan waktu kalian dengan baik. Dengan adanya batasan ini akan membuat kalian memiliki sense of urgency. Sense of urgency itu adalah hal yang biasanya terjadi pada otak dan badan kalian pada saat kalian SKS atau sistem kebut semalam. Ini untuk yang suka belajarnya sehari sebelum ujian. Itu otak kita biasanya bekerja lebih keras. Jadi kita akan coba stretch kondisi otak sistem kebut semalam menjadi 3 bulan dengan adanya sense of urgency ini. Penyakit apa saja yang disembuhkan Rumah Sakit Nihongo? Rabun kanji. Kanjinya mirip-mirip. Cengeng. Fobia bumpo. Bumpo. Aku takut bumpo. Nggak usah belajar bumpo. Bumpo itu nggak penting. Nggak penting pala kau warna-warni. Trauma sama 天気がいいから散歩しましょう。
Susah fokus pas dokai. Baca soal berulang kali, ujung-ujungnya jawabannya nggak ketemu. Kamu ya? Kehabisan waktu pas dokai. Tiba-tiba, jikang des. Hehe. Kesusahan mencari waktu belajar. Harus kerja, harus masak, harus mandi, harus cuci piring, harus cuci baju. Nggak ada waktu untuk belajar setiap hari kecuali hari libur. Siap saco. Si paling saco dikira orang lain nggak kerja, orang lain nggak mandi, orang lain nggak masak. Siap saco. Menghilangkan stres belajar. Ada cuplikan video dari CEO Amazon, Jeff Bezos. Dan hal ini sangat-sangat true guys. Jadi ayo kita tonton sebentar. Stress primarily comes from not taking action over something that you can have some control over. Stress doesn't come from hard work, for example. You can be working incredibly hard and loving it. So stress comes from ignoring things that you shouldn't be ignoring. Stres itu datang dari hal yang seharusnya bisa kita kerjakan tapi kita tidak kerjakan. Sama kayak belajar. Jadi kalau kalian belajarnya seminggu sekali bakal stres karena terlalu banyak yang ada di dalam seminggu yang harus kalian pelajari. Tapi kalau kalian cicil per hari, kalian nggak bakal stres. Kecuali kalian lompat-lompat terus sekalian hari Minggu kalian pelajari, stres juga. Jadi kita akan mencoba menghilangkan stres belajar dengan cara belajar setiap hari. Sedikit paradoks. Last but not least, mengubah dari jawab pakai feeling menjadi jawab pakai otak. Disclaimer, ini khusus yang punya otak aja ya. Biaya masuk RS Nihongo Gen 3. Untuk Gen 1 dan Gen 2 ada diskon khusus untuk kalian. Daftarnya pakai link yang ada di Discord RS Nihongo. Jangan pakai link yang di sini, akan saya post di Discord. Pertama, mari kita lihat rata-rata biaya kelas bahasa Jepang. Menurut data yang saya dapat, rata-rata kelas N4 ada di kisaran 1,2 sampai 2 juta. Kelas N3 ada di 1,8 sampai 3 juta. Dan untuk kelas N2 ada di sekitaran 2,5 sampai 4,5 juta. Di Rumah Sakit Nihongo, biaya masuk untuk N4 dan N3 adalah 879.000 dari awal sampai selesai selama 3 bulan. Dan kelas N2 adalah 1.499.000. Tapi kalau kalian daftar pada minggu pertama, pendaftaran ada diskon 40%. Jadi untuk N4 dan N3 adalah 527.000 dan untuk N2 adalah 799.000. Dari awal sampai akhir selama 3 bulan, cukup bayar sekali aja. Ingat sekali lagi, kalian dapat 2 materi N sekaligus. N4 dapat N5, N3 dapat N4, N2 dapat N3 juga. Cara untuk dapat diskonnya gampang sekali, kalian tinggal follow IG Cakurin Huhu dan share post ini ke story kalian. Tag Cakurin Huhu biar notifnya masuk ke saya ya. Dan tulis alasan kenapa kalian memilih untuk masuk ke RS Nihongo. Itu aja. Kalian lakuin itu dan kalian dapat diskon 40%. Ingat, ini khusus untuk yang daftar 7 hari pertama ya. Kalau kalian nonton video ini setelah tanggal ini, kalian dapat harga normal. Tapi kalau dibandingin sama kelas lain, tetap aja jauh lebih murah guys. Ini saya hitungnya cuma 1N ya. Kalau kita hitung juga sistem RS Nihongo yang memberikan materi 2N sekaligus, bakal lebih jauh lagi perbedaannya. Murah bukan berarti murahan ya guys. Asik. Ikan hiu, ikan tong. Untuk pasien kelas N3 yang ingin dapat akses Bumpo N5 atau untuk pasien kelas N2 yang ingin dapat Bumpo N4 dan N5, ada sedikit biaya tambahan. Kalian bisa cek di form pendaftaran nanti biayanya berapa, karena saya belum pikirkan. Materi N5 isinya adalah pengetahuan dasar bahasa Jepang, termasuk anak kalimat juga ada di sana. Jadi kalau kalian pengen sekalian belajar ulang tentang dasar bahasa Jepang, kalian bisa ambil option itu juga. Buat yang penasaran apa aja isi materi dari N5, saya akan post isinya di IG Cakurin Huhu ya. Jadi kalian bisa cek di sana. Ada banyak bumpo, ada dasar dan cara berpikir yang benar tentang bahasa Jepang. Saya kira itu aja. Jangan lupa baca baik-baik isi dari formnya. Jangan sampai salah isi, terutama di bagian username Discord dan Instagram. Untuk link masuk ke Discord RS Nihongo akan dikirim setiap hari Minggu. Jadi kalau kalian daftarnya hari Senin, atau Selasa, atau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kalian tunggu hari Minggu. Nanti akan dikirim ke email yang kalian gunakan untuk mendaftar. Jadi jangan sampai lupa kalian daftarnya pakai email yang mana. Kalau kalian daftarnya hari Minggu, kalian harus tunggu minggu depannya, oke? Sekali lagi jangan sampai lupa kalian daftar pakai email apa. Karena kemarin itu banyak banget yang bilang saya nggak dapet link, ternyata pakai email yang beda. Saya akan kirim ke email yang kalian pakai daftar, oke? Sampai jumpa di RS Nihongo. Bye-bye.